Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Indonesia Pinggiran. Alhamdulillah sekarang ini di Indonesia Pinggiran ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah itu? Yaitu anak Aceh di Desa Bangilan, yaitu Mas Mamat. Ya, langsung saja untuk perkenalan diri untuk Mas Mamat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Eh, Saya usia 19 tahun. Saya lulusan dari SMK Negeri 19 jurusan otomotif TKRU. oh, jurusan otomotif, guys. Mas Mamat ini asli Bangilan ya? Iya, saya asli Bangilan. Tapi saya dulu tuh lahirnya nggak di Bangilan. Wah, gak bisa. Saya lahirnya tuh di Jakarta. Eh, Berhubung dulu orang tua tuh waktu lahirin saya itu gugup balik ke Bangilan, jadi akte saya itu tertulis di desa Bangilan kayak gitu. Itu cerita aslinya. cerita palsunya gak ada. Katanya nggak ada. Ya, itu langsungnya. Oke, santai aja ya, ini relax sekali. Nah, dan terima kasih kepada Top Coffee yang sudah mensponsori channel Indonesia Pinggiran. Jangan lupa pilih Top Coffee, soalnya bikin happy. Nah, sekarang saya mau tanya tentang Mas Ahmad, soalnya ajaib sekali ya. Baru 19 tahun, 19 tahun baru lulus SMK ya. Jurusan otomotif bisa langsung masuk ke migas. Itu sangat langka sekali di Desa Bangilan. Ya ini contoh pemuda milenial seperti Mas Ahmad Afandi ya. Umur 19 tahun, umur 19 tahun sangat inspiratif sekali di Desa Bangilan. Nah, sekarang saya mau tanya Mas, kegiatannya keseharian itu ngapain? Kegiatan saya untuk saat ini tuh lebih ke nyantai, Mas ya. Beda sama kegiatan saya waktu sekolah SMK dulu. Soalnya dulu tuh saya ikut organisasi yaitu OSIS. Di sana saya tuh sangat aktif sekali, Mas. Sampai-sampai itu untuk ke sekolah saja rasanya tuh hanya untuk OSIS kayak gitu. Lantas untuk sekarang saya sudah lulus SMK. Untuk kesibukan saat ini adalah ya nyantai-nyantai sama menikmati hari libur kalau sudah libur kerja, kayak lari-lari setiap dua kali 1 minggu, dan untuk lainnya ya sekedar baca buku sama aktivitas sehari-hari lah biasa gitu. Produktif sekali ya guys. Nah inilah Mas Ahmad. Dengar-dengar Mas Ahmad ini ketua OSIS. Iya. Ini sudah saya sempat sembunyikan ya Kak. Oh iya. Soalnya saya Ini merendah untuk meroket ya sampai jebol. soalnya gimana ya, untuk diberikan jabatan sebagai ketua OSIS itu sangat berat sekali ya, apalagi menjadi orang nomor 1 di SMK. Oh. Jadi itu menjadi beban, ya nggak beban juga sih. Jabatan yang harus saya jaga namanya lah. Jadi orang yang seperti saya ini ya nggak baik-baik banget ya, tapi nggak jahat banget. Tapi kalau dikatakan sebagai ketua OSIS, ya sungguh jabatan yang terbaik lah bagi saya, pengalaman yang terbaik. Alhamdulillah ya Mas Iya, Ahmad. alhamdulillah sekali. Nah ini Mas Ahmad ini di nomor satukan di ketua OSIS. Kalau saya biasanya diduakan malah. Nah, saya penasaran sama Mas Ahmad ini. Mas Ahmad kan terkenal anak Aceh di Desa Bangilan. Kok bisa langsung masuk migas? Itu ceritanya gimana Mas? Jadi gini, harusnya tuh memang ya ada kayak persyaratan untuk lowongan pekerjaan, apalagi migas atau PT-PT lain lah Iya. yang besar, itu pasti ada persyaratannya S1, terus berpengalaman gini lah. Tapi yang menjadi acuan besar ya, itu bukan kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya tuh PT, perusahaan atau perusahaan manapun lah, itu melihat tata krama anak itu sama pengalamannya. Jadi nggak harus kita kuliah, nggak harus kita kayak punya sertifikat banyak kayak gitu. Yang penting kita punya tata krama, punya relasi. Tapi ini tidak menjadi acuan ya kalau kuliah itu nggak penting, bukan kayak gitu ya maksudnya. Ini buat anak-anak yang masih SMK atau nggak kuliah, ini sebagai penyemangat aja. Kita yang tidak kuliah ini ya jangan mau kalah sama yang kuliah. Jadi kita perbanyak perilaku baik, sama perbanyak ya bersosialisasi yang baik lah, punya relasi, punya teman-teman yang bagus, yang sehat kayak gitu. Jadi sembari kita belajar di lingkungan, ya kita belajar untuk mencari relasi, mana ya pekerjaan yang baik, mana ya PT-PT yang bagus, dan mana ya kita untuk mencari kesempatan untuk masuk ke sana. Jadi untuk saya tuh bisa masuk ke sana ya gara-gara relasi. Ada teman saya yang sudah S1 bekerja di sana, dia memberikan informasi
informasi kepada saya untuk masuk ke sana. Avandi, ini ada lowongan nih, jadi kalau kamu punya skill ini jadi kamu bisa masuk ke sini. Nah itu saya, walaupun saya tidak S1, saya itu belajar skill itu, skill mekanik sama skill ya disiplin lah, soalnya kan PT Migas tuh harus disiplin kayak gitu jadi ceritanya. Jadi jangan muluk-muluk dan jangan bersedih hati kita nggak punya S1 atau gimana, ya tetap kita semangat dan cari-cari relasi sama apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kayak gitu. Oke, seperti itu guys, tips dan trik dari Mas Ahmad Avandi ini. Nah, tipsnya itu kesimpulannya kita selalu ingin tahu, selalu ingin mencari ilmu. Iya gitu. S1, S2, S3 itu cuma stempel guys. Cuman bagaimana kita untuk mencari ilmu itu tidak harus S1, S2, S3. Kita bersosialisasi kepada masyarakat itu mencari ilmu. Iya, gitu. Nah, ini vendor ya Mas? Vendor. Iya, Ya? vendor. Vendornya Migas itu apa Mas? Vendornya Migas itu maksudnya ya, yang maksudnya itu vendor Migas itu kayak kerjasamanya sama PT Pertamina lah. Migas kan ada banyak tuh, tapi yang paling besar di Indonesia kan Pertamina. Kita menjadi vendor Pertamina ya gara-gara kita kan harus itu tuh apa tuh, lihat kalau kita bekerja sama sama orang-orang yang sama PT-PT yang ya dianggap itulah, dianggap ternama lah. Jadi PT PSI ini lebih memilih untuk menjadi vendor Pertamina, yang dimaksudnya tuh vendor tuh sebagai kerjasamanya lah gitu, maksudnya kayak gitu. Ya enggak berarti bawahnya enggak, ya sebagai kerjasamanya kayak gitu. Kalau PS itu singkatannya apa? PT PSI itu singkatannya PT Putra Sejati Indomakmur gitu. Itu yang punya, dengar kan sebelum saya nanya kan PS ini kan yang punya kan Pak Rudi. Iya, itu bos besarnya. Bos besarnya itu Iya, ya. bosnya itu. Saya melihat dari tadi Pak biografinya Pak Rudi itu orangnya sangat baik sekali, sangat loyalitas. Dia itu tidak memandang pekerjaanmu atau tidak memandang kamu dari mana, kamu kuliah dari mana, S1 atau gimana, enggak. Tapi dia melihat tuh loyalitasnya, profesionalnya ketika dia kerja. Iya. Yang penting satu dari yang saya analisa dari Pak Rudi biografinya itu orangnya akhlaknya yang penting ya. Iya, akhlaknya sama tingkah laku lah kayak gitu. kalau iya emang sih, pertama itu akhlak baru ilmu. Kalau orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak pasti berilmu. Setuju banget tuh. Nah, silakan diminum dulu Iya. kopinya. Nah, silakan sambil nyantai. Nah, Enak sekali ya mas kopinya. oh enak sekali, makanya jangan lupa sama Top Coffee. Ini langsung happy. Semangat ya Pak ya. Oh, semangat. Gitu. Nah, sekarang mau tanya lagi. Iya. Mas Ahmad ini orangnya ambisius enggak? Kalau dikatakan ambisius, enggak juga sih mas. Cuman anaknya tuh saya tidak, ini kalau penilaian saya sendiri ya. Ya nggak tahu kalau penilaian orang lain gimana nggak tahu. Cuman ini kalau saya nilai diri saya sendiri. Kalau dikatakan ambisius, saya nggak ambisius. Tapi kalau aku dihadapkan sama suatu hal yang harus saya selesaikan untuk diri saya, ya saya selesaikan dengan apa tuh, ambisi saya yang nggak begitu ambisius. Jadi kayak kalau misal ini belum saya dapatkan, saya harus dapatkan tuh, saya harus ini, harus merelakan segala cara, nggak kayak gitu saja. Ya lebih ke apa tanggung jawab ya saya lakukan kayak gitu. Ya cuman sesimpel itu aja sih, nggak muluk-muluk banget lah gitu. Menyesuaikan ya mas. Menyesuaikan apa yang dibutuhkan saya lah. Nah, gitu. oke. Nah ini Mas Avandi kan masih umur 19 tahun. Iya. Ketua OSIS, punya pengalaman organisasi yang baik lah intinya. Terus umur 19 tahun sudah ganteng, manis, terus dapat pekerjaan yang baik, alhamdulillah. Nah, rencana ke depan ini apa? Untuk rencana jangka pendek saya itu Nikah? enggak lah. Enggak. 19 tahun lah, Udah, masa nikah. Ya jangan lah. Untuk tujuan jangka pendek saya itu, progres saya ingin kuliah sih, lebih ke ingin kuliah. Sama ya walaupun gitu ya, dulu saya nggak bisa kuliah. Ya kalau udah kerja ya diusahakan untuk kuliah. Untuk S1 itu jika perlu loh,
untuk di perusahaan itu, ya tahulah besok gimana perlunya. Untuk anak-anak yang sedang kuliah lebih diaktifkan aja kuliah sama relasinya kayak gitu. Jadi untuk jangka pendek saya ingin kuliah sama ada progres lagi itu yang lebih kedepannya, ya saya ingin lebih dari ini, kalau bisa ya lebih dari ini. Tetap saya usahakan untuk menjadi yang di PT Migas ini yang jauh lebih baik lah, jauh lebih menjamin untuk masa depan saya kayak gitu. Amin. Semoga aja ya dari PTPS ini kedatangan dari anak asuh dari Desa Bangilan ini bisa lebih maju lagi, bisa berjaya lagi, bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Nah, ini untuk harapannya dari pemuda milenial seperti Mas Ahmad ini dari Desa Bangilan terutamanya itu gimana untuk pemuda-pemuda biar seperti Mas Ahmad inilah intinya anak ajaib. Kayak gini, jangan menjadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri dengan melihat tingkah laku orang lain yang baik. Kita tidak harus menjadi orang lain untuk menjadi yang lebih baik kan. Jadilah diri sendiri yang lebih baik. Kita punya karakter, kita punya sifat sendiri-sendiri untuk orang lain, dan kita punya kelebihan sendiri dari orang lain yang kita milik sendiri. Jadi kita punya keunikan sendiri lah. Nah, keunikan itu kita kembangkan untuk menjadi yang lebih unik lagi. Jadi kita tuh beda sama yang lain. Intinya beda itu intinya yang lebih baik ya. Bukan intinya beda itu kita memakai cara yang jelek atau cara yang keras atau gimana gitu yang menjadikan diri kita lebih jelek. Jangan kayak itu. Saran saya untuk yang sudah bekerja atau yang baru mau bekerja, jangan suka uang, tapi sukalah pengalaman. Nanti kalau sudah banyak pengalaman, uang akan mengikuti. Itu serius, itu terjadi pada saya untuk saat ini ya. Dulu saya SMK, saya berpengalaman untuk pendapatan, kalau dikatakan nggak ada lah mas, tapi untuk pengalaman itu ada. Dan waktu saya sudah lulus sekolah, saya punya pengalaman, saya punya kayak skill sedikit-sedikit tentang public speaking atau tentang berkomunikasi mas. Itu saya sangat terbantu sekali waktu saya mendaftar di PTPS ini mas. Sama pengalamannya tuh saya masuk di sini tuh nambah banyak lagi pendapatan per dana itu pun juga mengalir ya, tidak saya rasakan ya, tapi barokah sekali lah. Jadi senanglah sama pengalaman, senanglah pada pendidikan, nanti uang akan mengikuti kayak gitu. Intinya kayak gitu. Intinya suka sama ilmu ya. Iya, suka sama ilmu. Dan dari pengalaman, dari organisasi, dari apapun dan lain-lain, kembali kuncinya itu satu yang tidak terlupakan, berbakti kepada orang tua. Iya, itu Nah, nomor satu. Itu kunci nomor satu. Nah, silakan diminum lagi Mas Ahmad. Kelihatannya Mas Ahmad ini sangat tegang sekali ya. Mungkin dari muka saya ini terlalu kayak gimana gitu. Emang orangnya kayak gini mas. Kalau diajak ngobrol gitu, ya gimana? insya Allah nyambung lah. Oh nyambung. Seperti listrik ya. Walaupun tengah-tengah gini ya pastilah punya kayak ketakutan, tapi orang yang punya ketakutan kan itu wajar, makhluk namanya manusia. Tapi orang hebat kan punya ketakutan tapi dia ingin melawannya gitu. Saya pernah membaca tentang ketakutan. Itu juga pernah saya teliti tentang ketakutan. Ketakutan itu manusiawi. Nah, ketika kita mau bereksperimen, tinggal 5 menit lagi atau di waktu 30 menit, kita waktu mau eksperimen itu kita deg-degan, sangat sekali deg-degannya. Seperti Mas Ahmad tadi kan deg-degan sekali. Iya. Saya ditanya apa nanti, deg-degan sekali. Nah, ketika sudah mulai 2 menit lagi mau eksperimen, mau berjalannya kayak diskusi seperti ini, itu deg-degannya sudah hilang, gemetarnya sudah hilang. Nah itu secara penelitian sudah ada yang meneliti soal itu. Jadi takut itu manusiawi, tapi gimana kita untuk mengontrol diri ketika deg-degan itu mau tadi. Nah seperti itu. Jadi deg-degan itu wajar. Yang penting kita tetap fokus diri. Tapi ada tuh yang katanya kalau kita menghadapi kayak kita apa tuh yang malu di depan publik mas, apa tuh kayak misi nih sama itu nama tuh malu lah, kayak kita mau public speaking tuh ada orang yang bilang tuh tarik nafas
keluarga. Itu bukan mas, itu bullshit sebenarnya. Oh, bullshit. Yang benar tuh ya kayak gini, kita mencoba terus, habis itu kita terbiasa kayak gitu. Ya untuk awal-awalnya iyalah kita minum air sama tarik nafas, tapi kalau kita nggak sering bicara kayak gini, nggak sering komunikasi, ya percuma mas kayak gitu. Kita akan tetap minder di depan orang-orang. Untuk kesimpulannya, jam terbang itu tidak Iya, bohong. iya. Nah, tonton terus di channel Indonesia Pinggiran. Oh iya, kodenya kita kurang deh tadi ya, kodenya Indonesia Pinggiran itu nanti Indonesia Pinggiran piye ki gitu, oke? Gimana? Indonesia Pinggiran piye ki gitu. Kiki gitu. Ya, oke. Siap. 1, 2, 3. Indonesia Pinggiran piye ki. Nah, untuk mungkin ada pesan-pesan dari Indonesia Pinggiran mas, biar khususnya dari desa Bangilan ya, ini biar bisa seperti Mas Ahmad, bisa sopan santun, berintelektual, terus pastinya berakhlak, biar bisa seperti Mas Ahmad intinya. Coba gimana mas, pesan-pesan? Pesannya tuh untuk ini, untuk teman-teman sebaya saya sama adik-adik di bawah saya ya, tidak untuk menggurui orang tua yang lebih tua daripada saya. Pesannya tuh lebih itulah, kita harus mengontrol diri untuk menjadi jauh yang lebih baik. Bagaimanapun caranya kita harus mengontrol diri kita, walaupun ada apa tuh, kayak ada cobaan, ada kayak pokoknya tuh apa tuh di luar sana kan banyak tuh kayak cobaan sama itu loh mas, apa tuh kayak ajakan untuk orang-orang untuk iya, yang gini yang buruk-buruk tapi menyenangkan, tapi jangan ikuti. Lebih baik kita sendiri tapi kita kedepannya sukses daripada kita sekarang rame-rame itu banyak teman tapi ujung-ujungnya ya kita lempeng-lempeng aja, nggak punya pengalaman, nggak punya pendidikan baru, nggak punya tujuan yang jelas kayak gitu. Jadi lebih baik, untuk menjadi lebih baik itu kadang kala itu kesepian, tapi nggak apa-apa, itu sementara aja. Setelah itu kita akan senang kok, itu beneran. Saya untuk di titik ini saya sedang senang, dan saya dulu pernah kesepian, tapi untuk di titik ini alhamdulillah saya senang dan punya teman yang baik. Ya seperti masalah ini. Oh, apa masalah itu? Nah, untuk kesimpulannya, jadi pemuda itu jangan banyak yang opini, tapi banyak-banyak kreatif dan apelatif, seperti itu. Nah, mungkin cukup dari Indonesia Pinggiran ini, channel Indonesia Pinggiran. Semoga pekerjaannya Mas Ahmad bisa lancar, judulnya lancar, Amin. Sehat terus, salam untuk keluarganya, dan terima kasih untuk channel Pinggiran, Indonesia Pinggiran yang sudah menonton. Jangan lupa like dan klik tombol subscribe, dan jangan lupa komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Pinggiran piye ki. Sama-sama.